Tiba-tiba dia udah ada di atasku sambil tertawa-tawa dan melihat ke arahku. Sosoknya sangat menyeramkan, Gung. Perutnya sobek dan mengeluarkan isi perutnya. Matanya merah, mukanya hancur, dan darahnya menetes dari perutnya, Gung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam dimanapun Anda berada. Saat ini saya bawakan cerita terbaru. Tulisan ini ditulis oleh Al. Linknya ada di deskripsi. Ratih penunggu pabrik gula. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman ke kami. Dan sebagai gantinya, saya akan bacakan satu cerita yang ditulis langsung oleh penulis Al. Seperti apa? Ini dia ceritanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung. Aku seorang pekerja di salah satu pabrik gula, di mana pabrik ini juga tempat bekerjanya Dimas, Ratih, Reza, dan juga Dika. Aku dengan mereka itu hanya sebatas rekan kerja saja. Namun aku mengetahui banyak hal tentang persahabatan mereka. Yang awalnya persahabatan mereka baik-baik saja, sampai akhirnya berujung maut. Aku sangat turut berduka cita tentang peristiwa yang telah menimpa persahabatan mereka. Banyak yang menyayangkan kejadian itu, namun apa boleh buat, segalanya sudah ada yang ngatur. Di sini aku akan menceritakan kejadian tentang arwah Ratih yang masih belum tenang dan banyak membuat resah karyawan pabrik, terutama aku sebagai kepala gudang. Gudang di mana tempat Ratih dibunuh dan arwahnya masih saja sering menampakkan diri di sekitar gudang dan pabrik ini. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk membersihkan tempat ini dari arwah Ratih. Mulai dari paranormal, orang pintar, ustadz, juru kunci, kami panggil semua. Namun tak ada satupun dari mereka yang sanggup menghadapi arwah Ratih. Malah salah satu dari mereka ada yang gila. Mulai dari kejadian itu, tak ada lagi yang berani untuk berurusan dengan arwah Ratih ini. Di sini aku juga menyampaikan satu teman kerja wanita bernama Wiwin. Dia yang selalu membantuku mengurus pekerjaan yang ada di gudang. Dia juga karyawan baru di pabrik ini. Wiwin awalnya dia baik-baik saja, sampai lama-kelamaan dia selalu memperlihatkan sifat anehnya. Dia terkadang selalu berdiri dan berbicara sendiri. Saat kutanya dia sedang berbicara dengan siapa, dia menjawab bahwa ia sedang berbicara dengan karyawan baru yang bernama Ratih. Aku menganggap Wiwin hanya berhalusinasi saja saat itu. Memang Wiwin belum tahu kalau dulu ada karyawan yang mati dibunuh di gudang ini. Aku belum menceritakan ke Wiwin tentang hal itu karena rasaku dia tidak perlu tahu mengetahui hal ini. Terdengar tidak adil memang, tapi aku sengaja tidak memberitahukannya karena orang sebelumnya yang bekerja di sini, setelah tahu kebenaran yang ada di pabrik ini, mereka langsung berhenti bekerja. Aku takut Wiwin juga seperti itu nantinya. Jadi aku akhirnya tidak menceritakan itu. Aku tidak ada yang membantu pekerjaan jika akhirnya aku rahasiakan dulu agar Wiwin tidak tahu dan tidak takut. Aku akan bercerita tentang awal 2 bulan sebelum Wiwin masuk kerja di pabrik ini ya. Setelah kejadian terbunuhnya Ratih di gudang itu dikosongkan oleh mandor pabrik selama sebulan lamanya. Selama dikosongkan gudang itu, aku sering memanggil beberapa orang paranormal dan orang pintar. Bahkan juga pernah saya memanggil ustadz. Namun usaha kami belum berbuah hasil, sampai akhirnya kami memutuskan untuk menghidupkan lagi kembali gudang itu. Mungkin dengan terisinya gudang itu arwah Ratih akan pergi. Dari situ pikiran kami saat itu.
Namun gudang itu jadi alih fungsi. Yang awalnya gudang itu jadi tempat produksi, sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan bahan yang akan diolah saja. Dengan beralihnya fungsi yang kami buat, sehingga gudang itu tidak terlalu sering dimasukin orang, tentu hanya aku dan juga rekanku saja yang menetap bekerja sehari-hari di gudang ini. Aku sebelumnya belum pernah melihat secara langsung arwah Ratih, namun aku selalu merasakan kehadirannya yang ditandai dengan bau-bau bunga matahari. Sebelum Wiwin kerja di sini, aku bekerja dengan Agus. Agus ini teman kerjaku lama, namun dia sudah keluar dari pabrik karena dia habis-habisan diganggu oleh arwah Ratih. Memang kesalahan Agus selalu menganggap sepele arwah Ratih dan menertawakan Ratih sampai akhirnya Agus menerima semua balasannya. Pagi itu aku dan Agus berangkat bareng dari rumah untuk bekerja. Sesampainya di pabrik, aku langsung masuk ke dalam gudang untuk cek stok bahan. Padahal masih pagi loh. Namun Ratih memberi tanda ada kehadirannya di gudang itu dengan mengeluarkan bau bunga matahari yang sangat menyengat. Aku yang mengetahui bau ini yang menurutku lebih baik dihindari daripada dicari, aku langsung keluar gudang dengan sangat terburu-buru. Wajahku sudah memucat saat itu. Sesampainya di pos sapam, aku melihat Agus yang sedang berbicara dengan seorang sapam pabrik. Aku langsung menghampirinya. Agus, jancuk tenan. Kenapa kamu di sini? Orang kerja bukan dibantu malah ngerumpi, ucapku sambil mengatur nafas. Iya, santai aja kali Gung. Masih jam berapa ini? Karyawannya lain juga pada belum datang kan? Kamu aja yang terlalu bersemangat. Memang kenapa? Kamu kelihatan pucat gitu mukanya? Sial bener. Pagi-pagi udah bau banget tuh ruangan. Bau bunga matahari. Ini pasti kerjaannya si Ratih ini. Masa sih kamu nyium bau-bau kayak gitu? Coba deh, aku ke dalam dulu ya sebentar, Gong. Agus pun bergegas menuju dalam gudang. Tak lama kemudian dia kembali lagi. Kamu ini bohong. Mana ada bau bunga matahari di dalam? Aku baru dari dalam dan gak ada bau bunga matahari itu, ucap Agus. Ada loh Gus, ada. Beneran ada. Tadi aku nyium bau itu. Nyengat banget di hidung. Gak ada Go, gak ada. Ngeyel banget kalau orang dibilangin. Hidungmu tuh emang yang salah. Mana ada hantu pagi-pagi gini. Lagian kalau memang ada pun, masa kamu takut sama setan? Gak takut sih lebih tepatnya. Ya tentu pasti kaget lah kalau memang ketemu kayak gitu. Emang kamu gak takut sama begituan? Aku takut sama setan? Ya namun mungkin lah. Apalagi setannya si cantik Ratih. Pasti malah aku godain tuh. Diikuti dengan tertawa. Awas loh, hati-hati. Kalau ngomong itu harus bener-bener dipikir. Ntar ditunjukin langsung baru kabur kamu nanti. Ya gak apa-apa lah, malah bagus. Aku bisa godain dia. Mudah-mudahan aja lah kamu gak nyesel sama ucapanmu sendiri itu, ucapku pada si Agus. Kulihat Agus yang terlalu menyepelekan sosok Ratih ini menganggap bahwa Ratih wujudnya masih cantik walaupun sudah jadi arwah gentayangan. Dia belum tahu gimana seremnya sosok Ratih. Walaupun aku belum bertemu dengan sosok itu, tapi saat ku dengar cerita-cerita dari beberapa orang yang pernah melihatnya, mereka mengatakan sosoknya sangat menakutkan dan terlihat seperti mengancam. Aku jamin pasti aku langsung pingsan di tempat kalau melihatnya. Tapi mudah-mudahan aja deh dia gak nyesel sama perkataannya sendiri. Tak terasa, sekira beberapa lama kemudian ngobrol di pos sapam satu persatu karyawan pabrik datang. Dan jam kerja pun telah dimulai. Aku dan Agus langsung mengambil tugas kami masing-masing dan mulai pekerjaan kami. Agus hari ini dapat giliran bagian membersihkan dan merapikan gudang bagian belakang, sedangkan aku hanya melangsir bahan-bahan yang akan diolah.
2 orang pegawai pabrik bagian produksi datang menghampiriku dan meminta pekerjaan bahan untuk dibawa ke tempat produksi. Aku pun bergegas mengambil apa yang mereka minta dan membawakannya. Gus Agus, aku sebentar ya, mau nganter ini ke tempat pembuatan. Kamu yang bener yang kerja, ucapku pada Agus. Iya ya, tenang aja. Ya sudah. Sono-sono, jawab Agus singkat. Aku pun pergi bersama 2 orang bagian produksi. Sesampainya di sana, aku dan temanku bernama Arif menghampirinya dan menyapaku. Agung, gimana pekerjaanmu di gudang sama Agus? Aman kan? Tanya Arif pada aku. Iya aman lah. Emang kenapa tuh Rif? Ya nggak apa-apa sih Gung, kamu kan tahu sendiri tuh gudang gimana. Aku juga disuruh ngambil bagian di situ. Aku mah ogah. Ada-ada saja kamu tuh Rif. Ya nggak apa-apalah. Makanya sebelum kerja itu berdoa biar aman. Ya sudah ya, aku lanjut lagi kerja. Mau balik ke gudang lagi. Iya ya, ya sudah hati-hati kalau kerja ya Gung. Aku pun bergegas kembali ke gudang untuk melanjutkan pekerjaanku. Sesampainya aku di gudang, aku melihat Agus sedari tadi sedang berberes-beres di belakang. Aku mencoba mencarinya di sekitar gudang, namun tak juga aku temui. Kulihat kardus-kardus di belakang malah makin berantakan. Aku pun merapikan kardus-kardus itu kembali dan setelah itu aku lanjut mencari si Agus yang gak tahu hilang kemana. Aku mencoba mencari di pos sapam, barangkali ada yang melihatnya. Aku menemui Mas John, salah satu sapam pabrik, dan aku bertanya, Mas, sampean tadi lihat Agus nggak? Dah, Agus tadi pulang. Bukannya kamu suruh pulang tadi karena dia sakit? Wajahnya pucat sekali loh Mas. Lah, sejak kapan aku nyuruh dia pulang Mas? Aku dari tadi di dalam ngantar bahan. Setelah itu aku langsung balik, tapi tahu-tahu dia tidak ada. Jangan ngarang kamu. Orang tadi aku jelas-jelas kamu kok yang nyuruh. Tadi gak lama Agus pulang, kamu aku tanyain kenapa Agus pulang. Kamu bilang Agus sakit. Sumpah Mas, sumpah. Gak ada aku suruh dia pulang. Mas bisa tanya sama Arif aku barusan dari mana. Lah terus itu tadi siapa kalau bukan kamu Mas? Aku dan Mas John saling bertatap bingung dan merasakan ada hal aneh. Namun aku coba untuk tidak mempedulikannya dan menganggap itu semuanya lah halusinasi Mas John saja. Aku pun kembali ke gudang dan melanjutkan pekerjaanku. Aku heran dengan kejadian yang janggal ini dan aku berniat sepulang kerja nanti aku menemui Agus dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya waktu pulang pun tiba. Setelah seharian aku bekerja sendirian, aku pun langsung bergegas pulang. Namun sebelum sampai di rumah, aku singgah terlebih dahulu di rumah Mas Agus. Sesampainya di sana, aku melihat rumahnya sedang sepi dan aku mencoba memanggilnya, namun yang menyahut adalah ibunya. Bu, ibu, Mas Agusnya ada. Ada di dalam. Dia lagi gak enak badan. Masuk saja Gung. Iya bu, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk dulu. Biar ibu panggilkan Agus ya. Nggih bu, nggih. Tak lama kemudian Agus pun keluar dari kamarnya. Kulihat dia sangat lemas dan mukanya pucat. Sambil berjalan ke arahku, dituntun sama ibunya. Kalian ngobrol dulu ya. Ibu mau ke belakang dulu. Nggih bu, makasih nggih. Hanya tinggal kami berdua saja di sini dan aku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Agus. Tiba-tiba kok pulang. Agus memberikanku sebuah surat, yaitu surat pengunduran diri, dan dia mengundurkan diri dari pabrik. Dah. Kenapa Gus kok tiba-tiba mengundurkan diri begitu? Tanyaku pada Agus. Gak apa-apa Gung, aku udah gak bisa lagi kerja di situ. Ampun rasanya. Lah, emang tuh loh, aku kasih kerja kamu tuh terlalu berat atau gimana? Kalau karena itu besok bisa kok aku kurangi tugasmu. Asal kamu jangan keluar dulu Gus. Kalau kamu keluar, siapa dong yang membantu aku? Kamu kan tahu Gus,
Susah nyari orang kalau soal kerja di gudang itu. Bukan soal pekerjaan, Gong. Aku sama sekali tidak keberatan. Tapi bener yang kamu bilang, dia nggak bisa dianggap sepele. Ucapan Agus sambil menatap mataku tajam. Bentar. Dia siapa maksudmu? Siapa? Dia yang tadi pagi kau ceritakan, yang kamu bilang bau nyium bunga matahari itu loh. Rupanya memang dia ada dan aku ngelihatnya langsung. Serius kamu? Kamu lihat di mana? Aku aja nggak pernah lihat loh. Jangan bohong lah kamu. Aku serius, Gong. Serius. Tak beberapa lama tadi kamu pergi, aku nyium bau bunga matahari. Awalnya aku cuekin aja karena aku berpikir hal yang udah biasa. Tapi enggak, kali ini aku melihatnya langsung. Tiba-tiba dia udah ada di atasku sambil tertawa-tawa dan melihat ke arahku. Sosoknya sangat menyeramkan, Gong. Perutnya sobek dan mengeluarkan isi perutnya. Matanya merah, mukanya hancur, dan darahnya menetes dari perutnya, Gong. Aku yang melihatnya langsung kocar-kacir keluar gudang. Aku benar, Gong. Seumur hidupku baru sekali ini aku melihat begituan. Makanya aku lebih baik mengundurkan diri saja, Gong. Aku nggak mau ambil resiko. Bentar, kamu serius, Gus, mau mengundurkan diri? Atau mungkin kamu salah lihat? Nanti halusinasi saja. Aku serius, Gong. Kalau aku nggak ngelihat, nggak mungkin kan aku mengundurkan diri tiba-tiba begini. Tapi aku tadi nggak ngelihat juga, nggak ngerasa apa-apa waktu kamu sudah pulang, Gus. Wah, terserah kamu lah, Gong. Mau percaya atau tidak sama aku. Intinya, aku sudah tahu, Gong. Kamu hati-hati ya. Mungkin nanti kamu juga bakalan lihat kok. Amit-amit, Gus. Lagian kamu sih tadi pagi malah ngucapin yang sembarangan. Sekarang udah bukti kan? Gimana rasanya? Iya sih, Gong. Iya, aku nyesel. Ya sudah, aku titip itu aja ya. Kamu hati-hati kalau kerja di sana, Gong. Seperti apa cerita selanjutnya? Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Mas Al yang sudah ngizinin ceritanya. Linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman untuk direkam, yang mau kepo langsung di-add atau di-follow ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.